yang kita mau record dulu ya. Yang diselenggarakan oleh Sekolah Cita Persada dan Cinta Setara. Nah, hari ini tuh kita mau belajar tentang healthy and happy mind assisting your child during home learning. Jadi memang ya, dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kita sebagai orang tua harus juga terlibat banget gitu ya, jadi guru juga gitu di rumah. Karena kita nggak bisa kirim anak-anak kita ke sekolah gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti jadi guru, jadi ibu, jadi mungkin juga di sini ada yang bekerja gitu ya, sambil semuanya dilakukan dari rumah. Kadang itu tanpa disadari atau emang kita juga udah menyadari ya kalau itu bikin kita stres gitu. Nah, sekarang udah ada Ibu Rena Masri, psikolog dari Cinta Setara, nanti akan sharing di sini. Hai Mbak Rena. Hai Mbak Maitai, ibu-ibu semua yang hebat-hebat di sini, selamat sore semuanya. Sore. Nah, mulai mungkin izinkan aku mau jelasin cerita sedikit tentang Sekolah Cita Persada ya, yang menyelenggarakan acara ini. Jadi kita memang setiap term itu bikin parenting session, dan ini biasanya free, boleh terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikutan. Kita mau orang tua di seluruh Indonesia gitu ya, kalau bisa dibekali oleh informasi tentang mendidik anak dari narasumber yang terpercaya. Gitu, seperti hari ini dari Ibu Rena. Nah, Sekolah Cita Persada itu lokasinya di Cinere, Depok. Kita ada dari level TK sampai SMP. Nah, jadi mungkin buat Bapak Ibu yang lagi cari sekolah atau ada kerabat yang mungkin lagi cari sekolah, bisa lihat-lihat di Instagramnya @sekolahcitapersada. Gitu ya. Itu aja, mungkin tanpa berlama-lama lagi. Silakan kepada Mbak Rena. Oke, Mbak Maita, saya share screen ya. Udah kelihatan kah? Oke, kayaknya Mbak Maita di mute ya. Udah kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Oke, selamat sore. Seneng banget nih sore-sore hari Sabtu ya. Biasanya kita leyeh-leyeh nonton Netflix gitu, tapi sekarang kita kumpul di sini walaupun secara online untuk apa ya? Untuk diskusi sama-sama, untuk ngobrol sama-sama supaya kita bisa apa ya? Diskusi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan atau berpikiran positif dan sehat selama kita mendampingi anak-anak kita belajar di rumah gitu. Karena memang pasti banyak cerita-cerita ya bagaimana pengalaman mendampingi anak-anak di rumah. Apalagi mungkin kalau anaknya masih TK atau SD gitu ya, mungkin banyak cerita-cerita seru ya. Tapi nanti kita bisa diskusi bareng. Oke, nah sore ini tema yang akan saya sampaikan, Healthy and Happy Mind, Assisting Your Child During Home Learning. Jadi bagaimana sih kita bisa tetap memiliki mindset atau pola pikir yang tetap sehat, mental yang tetap sehat gitu ya, selama kita mendampingi pembelajaran di rumah. Karena nggak terasa ya, sudah 1,5 tahun kita mengalami pandemi ini gitu, dan masih belum kalau menurut saya sih masih belum ada tanda-tanda akan berakhir gitu ya, walaupun sudah lebih baik gitu. Jadi memang kita juga sebisa mungkin kita harus mengontrol dan mengelola mental kita supaya kita bisa tetap sehat gitu. Jadi bukan hanya fisik tapi mental juga perlu sehat gitu. Karena pandemi ini bukan hanya mempengaruhi satu atau beberapa kalangan, tapi menurut saya semua kalangan dipengaruhi oleh pandemi ini. Oke. Nah, sekilas kita kenalan dulu. Saya Rena Masri, saya sarjana psikologi dari Universitas Atmajaya Jakarta. Lalu saya mengambil magister profesi psikologi klinis di Universitas Indonesia. Saat ini saya praktek pribadi di Pondok Pinang dan juga di Halodoc. Saya juga praktek juga di klinik bersama di Pondok Indah. Saya menikah dengan 2 anak, 13 tahun dan 10 tahun. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi gitu ya, saya pengen tanya dulu nih, pengen diskusi dulu sebenarnya gitu ya, pengen diskusi.
Sebenarnya kalau menurut moms di sini gitu ya, apa sih yang biasanya menyebabkan kita gitu ya sebagai orang tua tuh kayaknya apa ya, emosional gitu ya, emosional tergugah emosinya pada saat mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu. Saya pengen tahu nih jawabannya. Silahkan dong tulis di kolom chat jawabannya. Apa sih yang biasanya menyebabkan kita menjadi tergugah emosinya pada saat mendampingi anak-anak belajar di rumah? Kan pasti banyak pengalamannya nih ya. Oke, yuk silakan yuk ditulis yuk. Anak-anak terlihat main, bukan fokus. Oke. Tidak inisiatif dan perlu diingatkan karena suka lupa. Oke, ada lagi yang ingin coba menjawab ketika lula? Oke, ketika jadi kita pulang kerja gitu ya, terus sampai ke rumah anak rewel gitu. Jadinya mulailah kita juga emosional jadinya ya. Kitanya capek, anak di rumah juga apa ya nggak kooperatif gitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah emosional. Oke, mamanya sambil ada kerja dan anak demanding karena mungkin mereka juga stres ya. Jadi memang seperti yang tadi gitu ya, pandemi ini juga mempengaruhi sebenarnya mental anak gitu karena anak ya di rumah terus gitu ya, selalu berhadapan dengan gadget, nggak main sama temennya gitu ya, mungkin motoriknya juga agak berkurang kegiatan-kegiatan motorik gitu sehingga memang anak sangat mungkin anak juga mengalami stres dan tertekan karena pandemi ini. Banyak deadline kerjaan rumah, sementara anak mengerjakan tugas sekolahnya tidak sungguh-sungguh, padahal ada deadline tugas sekolah. Nah, ini juga sering terjadi nih, gitu ya. Begitu juga dengan anak saya, Bu. Jadi kadang-kadang memang udah deadline-nya harus kumpul tugas, ternyata pas dicek belum menjawab, ada yang sudah jawab tapi belum selesai, ada yang sama sekali nggak selesai, ada yang sampai gurunya emailin ke kita gitu ya, yaitu itu buat emosi orang tua juga bisa menjadi naik gitu. Oke. Jadi sedang terjadi ya. Oke, ada lagi yang ingin sharing apa aja sih yang menyebabkan kita sebagai orang tua menjadi emosional dengan anak kita pada saat anak-anak belajar dari rumah? Banyak sekali nih yang udah sharing tadi ya. Oke. Oke. Jadi anak itu lebih apa ya, lebih fokus ke main, bukan ke materi ya, belajar online-nya, lalu perlu terus diingatkan gitu ya, terus rewel, anak-anak rewel gitu, terus demanding karena mereka juga stres mungkin gitu. Lalu pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang tidak diselesaikan secara tepat waktu oleh anak. Oke. Makasih semuanya nih yang udah jawab di kolom chat ya. Jadi memang semua itu sangat mungkin menyebabkan kita menjadi emosi gitu ya. Kalau kita menjadi emosi, yang terjadi itu apa sih dengan diri kita gitu ya. Perilaku anak-anak gitu ya, perilaku anak-anak seperti yang tadi disampaikan kayak misalnya mengerjakan tugas sudah ada deadline-nya tapi ternyata nggak selesai gitu tugasnya. Udah diingetin sekali gitu ya, nggak nyelesain juga, diingatin berkali-kali nggak selesai juga gitu sehingga akhirnya emosi kita menjadi meninggi gitu sehingga kita menjadi marah, kesel gitu, sedih mungkin. Akhirnya apa sih biasanya? Akhirnya biasanya kita marah-marah sama anak gitu. Sehingga akhirnya muncul konflik dengan anak. Nah, pengalaman-pengalaman tadi gitu ya, kejadian-kejadian tadi itu merupakan stresor gitu ya, salah satu sumber stres bagi kita orang tua gitu. Nah, stres itu sendiri apa sih ya? Nah, stres ini sebenarnya perubahan-perubahan gitu ya, fisik atau emosional gitu yang terjadi gitu sehingga kita memang badan kita gitu ya, tubuh kita, mental kita itu bereaksi, berespon gitu terhadap perubahan-perubahan tersebut. Jadi misalnya keadaan yang tenang-tenang gitu ya, yang nggak ada konflik gitu, tiba-tiba ada konflik, itu memunculkan stres bagi kita. Bukan bagi kita aja, tapi bagi anak juga gitu ya, memunculkan stres. Dan kalau kita melihat sebenarnya sumber stres ini ada dua, ada internal, ada eksternal. Sumber stres internal ini apa sih gitu ya? Kalau stres internal ini memang kadang-kadang kita membawa
genetik gitu ya, membawa genetik, misalnya tingkat agresivitas kita tinggi gitu ya, tingkat kecemasan kita tinggi gitu, sehingga memang stres itu dipicu oleh faktor internal, atau misalnya bagi sebagian orang gitu ya ada masalah dengan hormon, itu juga bisa memicu stres. Tapi ada juga stres yang berasal dari eksternal. Ini ada 3 macam. Ada rutinitas hassles, ada significant changes, dan ada katastrofi. Rutinitas hassle itu merupakan kejadian hari-hari yang memang sebenarnya bukan kejadian besar gitu ya, kejadian kecil, tapi terjadi setiap hari, hampir setiap hari gitu, sehingga ini memunculkan stres. Misalnya kalau kita kerja dari kantor gitu ya, atau kita nganterin anak ke sekolah, melihat kemacetan misalnya di sekolah tiap hari kita macet gitu ya, tiap hari kita mesti mesti konflik atau bermasalah dengan motor-motor misalnya gitu, atau dengan angkutan umum atau dengan mobil lainnya gitu ya. Lalu misalnya juga tiap hari pagi-pagi bangunin anak gitu, terus anaknya susah dibangunin gitu, terus mesti menyiapkan kita sendiri untuk kerja, misalnya itu yang hari-hari gitu. Lalu significant changes ini perubahan besar, tapi memang sudah kita rencanakan sebelumnya. Itu juga bisa menimbulkan stres. Misalnya apa? Menikah gitu, menikah. Kita sudah berencana kan menikah, udah direncanakan. Ini perubahan yang cukup besar terjadi dalam diri kita. Tadinya kita single, lalu kita menikah. Promosi jabatan, itu juga. Pindah rumah, itu juga merupakan sumber-sumber stres gitu ya. Atau ada juga katastrofi, ini kayak misalnya musibah gitu ya, perubahan yang besar yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, tapi berdasarkan penelitian, dari ketiga hal ini yang sangat mungkin menimbulkan stres yang berkepanjangan atau yang kuat itu adalah rutinitas hassles. Walaupun mungkin kecil gitu ya, masalahnya kecil-kecil, tapi kalau setiap hari kita mengalami stres-stres kecil ini, akhirnya itu kita bisa menjadi mengalami tekanan yang sangat kuat gitu, karena kita alami setiap hari gitu. Jadi bagaimana pengalaman kita dengan anak-anak kita selama di rumah gitu, kalau setiap hari kita mengalami konflik, kalau setiap hari kita stres, tertekan dengan hubungan kita dengan anak, ya itu akhirnya bisa menyebabkan kita juga akhirnya nggak seimbang kesehatan mental kita gitu ya. Nah, ini tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres, saya ambil sekilas aja gitu ya. Misalnya sudah mulai terjadi perubahan makan, perubahan tidur gitu ya, perubahan sikap sosial gitu yang biasanya makannya biasa, terus sekarang kok kayaknya lebih banyak makan ya, kok kayaknya gue kesel, terus gue pesen GoFood gitu ya, atau justru nggak nafsu makan gitu. Lalu keluhan-keluhan dalam tidur, bisa jadi tidur terus atau justru insomnia misalnya. Lalu mulai menghindari sosialisasi gitu ya. Itu merupakan tanda-tanda juga kita mengalami stres. Lalu secara mental muncul kecemasan, overthinking gitu ya, terus khawatir berlebih gitu. Belum kejadian gitu ya, kita mau pergi ke rumah siapa gitu misalnya, tapi kita udah muncul banyak pikiran-pikiran negatif yang kita nggak bisa kontrol. Lalu juga kita biasanya muncul masalah di konsentrasi. Emosional biasanya sensitif, jadi gampang tertrigger gitu ya. Ada teman yang bicaranya salah sedikit gitu ya, kita langsung merasa marah, langsung merasa kesel, langsung merasa tersinggung gitu. Lalu kayaknya merasa sendirian aja, sepi gitu. Nah, selain itu ada juga tanda-tanda fisiknya yang biasanya terjadi adalah sakit kepala, merasa sangat capek gitu ya, mulai keringetan gitu, atau biasanya juga ada masalah di pencernaan gitu. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari stres. Jadi kalau misalnya nih kita sudah mengalami beberapa tanda-tanda ini, kita sudah harus aware sebenarnya gitu ya. Apa ya yang terjadi dengan diri kita gitu? Apakah kita sudah perlu bantuan atau enggak gitu? Apakah kita perlu melakukan self healing atau gimana gitu? Jadi kita juga perlu menyadari apa yang sedang terjadi dengan diri kita, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan tentunya untuk stres yang bertambah kuat, atau justru bisa akhirnya menghadapi stres tersebut dengan baik gitu ya. Jadi sehingga tidak menimbulkan stres berkepanjangan atau akhirnya mengarah kepada gangguan-gangguan psikologis. Oke. Nah,
Tadi kan kalau di pertanyaan pertama itu kan memang banyak, bukan banyak ya, ada beberapa, saya nggak bilang banyak, ada beberapa perilaku-perilaku anak, sikap-sikap anak yang akhirnya memicu emosi orang tua menjadi tidak stabil. Nah, kenapa sih sebenarnya kestabilan emosi orang tua ini sangat mempengaruhi pola pengasuhan anak, gitu. Kenapa? Karena pada saat emosi kita stabil, gitu ya, kita akan lebih mudah untuk berpikir jernih, untuk berpikir kreatif. Kita akan lebih mudah untuk melihat dari orang lain. Sorry Mbak Rena, ke-mute. Kita akan lebih mudah untuk empati dengan anak kita gitu. Makanya kestabilan emosi ini penting sekali untuk dijaga. Kalau misalnya kita nggak bisa empati dengan anak, kalau misalnya kita nggak bisa berpikir jernih yang ada apa yang ada, akhirnya hubungan antara orang tua dengan anak itu ya muter-muter aja gitu ya, marah lagi, kesel lagi gitu. Akhirnya polanya tetap seperti itu, dan itu yang akhirnya menyebabkan konflik berkepanjangan antara orang tua dengan anak. Kitanya akhirnya apa? Kitanya juga akhirnya kesel, kitanya akhirnya marah. Anak pun sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin karena anak belum bisa mengemukakan pendapatnya, belum bisa mengemukakan perasaannya gitu ya. Anak lebih memendam, biasanya seperti itu. Tapi munculnya biasanya di perilaku gitu. Jadi sangat penting sekali kestabilan emosi orang tua ini dijaga untuk tetap stabil supaya pola asuhannya juga stabil. Kita bisa rasain sendiri ya, kalau misalnya kita lagi marah gitu, kalau misalnya kita lagi marah, biasanya kalau anak kita salah sedikit aja tuh kita bisa bisa langsung emosional gitu. Kalau kita lagi ada masalah di kantor, misalnya gitu ya, memicu emosi kita gitu, kita berhadapan dengan anak nanya melulu gitu ya, kita akhirnya bisa emosi, kita bisa marah. Udah nak, diem aja nak, nggak tahu apa bunda lagi pusing ini. Biasanya seperti itu, gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kalau emosi kita sedang stabil, emosi kita sedang enak gitu ya, anak nanya terus misalnya gitu ya, kita bisa mampu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak gitu dengan baik gitu. Sampai misalnya akhirnya kita merasa capek, kita bisa bilang dengan baik-baik juga gitu. Nah, boleh nggak kita terusin diskusi ini besok? Nah, Bunda mau istirahat dulu sebentar, misalnya seperti itu. Tapi kita bisa menghadapi anak dengan lebih baik pada saat emosi kita juga stabil dibandingkan jika emosi kita tidak stabil. Itu pentingnya kenapa kita harus menjaga kestabilan emosi kita pada saat kita melakukan pengasuhan anak. Gitu. Nah, habis ini saya pengen diskusi nih, gitu ya. Mudah-mudahan banyak yang mau diskusi. Jadi lebih ke sharing pengalaman sih ya. Sebenarnya apa sih yang ibu-ibu di sini lakukan gitu pada saat misalnya kayak tadi tuh pulang ke rumah gitu ya, pulang ke rumah anaknya rewel gitu. Nah, biasanya apa nih yang dilakukan oleh orang tua? Atau kayak tadi, ini anak udah diingetin untuk ngerjain tugas gitu ya, tapi ternyata nggak dikerjain gitu sampai akhirnya udah deadline-nya tugasnya belum selesai sama sekali. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh orang tua gitu, lalu bagaimana endingnya gitu. Kita mau diskusi di situ sih. Yuk, ada yang mau sharing, mau pengalamannya, silahkan loh. Silahkan, Mams. Kalau misalnya ada yang mau share, boleh. Mama Lona mungkin? Belum ada? Yuk, ada yuk. Oh iya, aku kali ya. Boleh, silakan. Sore Mbak Rena. Sore. Sore Mbak Maita. Kalau aku pribadi, misalnya pernah nih kejadian, jadi anakku nggak ngerjain tugas gitu ya, cuman aku juga akunya lalai, nggak ngelihat timelinenya gitu. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah aku juga nggak, daripada marah-marah, jadi aku pikir ya udahlah, biarin aja terlambat sampai dia benar-benar ayo kita kerjain sama-sama gitu. Jadi kita mengerjakan sama-sama karena dua-duanya memang salah gitu kan. Jadi memang aku yang akan bertanggung jawab bicara sama gurunya bahwa maaf keterlambatannya gini. Tapi besoknya aku ingatkan, nah ini anaknya. Aku ingatkan anaknya untuk ingat ya Kak, nggak gini lagi karena ini salah, aku bilang. Karena ini tuh tetap sekolah seperti yang biasa kayak gitu. Jadi
kadang-kadang lalai di situnya sih. Jadi memang kita orang tuanya juga harus benar-benar pay attention ya gitu. Jadi benar-benar dengerin, benar-benar lihat juga, karena kadang-kadang kayak awal-awal tuh aku merasa oh dia sekolah ya udah aku juga sibuk aja sendiri gitu. Tapi ternyata itu salah besar gitu. Itu jadinya makanya mereka jadi makin males, makin dragging gitu, kayak energinya nggak ada lagi buat sekolah. Dan itu yang sekarang nih aku lagi gencar sama suami tuh usahain banget supaya setiap sekolah pun dia semangat. Gimana caranya ya kita motivasi terus aja supaya dia semangat bahwa sebentar lagi ini pandemi selesai loh, kamu akan ketemu teman-teman, jadi semangat gitu. Oh iya deh. Tapi itu dia Mbak, jadi masih butuh usaha dan upaya dari kitanya sih gitu. Itu aja. Oke, berarti lebih ke tadi ya, ternyata tugasnya nggak selesai gitu, tapi Mbak Lona di sini mengakui kekeliruan gitu ya dengan anak gitu ya. Kalau misalnya ternyata bukan hanya kamu loh yang salah, Bunda juga ada salahnya gitu. Jadi yuk sekarang kita sama-sama, kamu nyelesain tugasnya, Mama coba bilang ke ibu gurunya untuk perpanjangan waktu, misalnya mengerjakan tugas. Lalu dibuat kesepakatan nih supaya besok-besok hal ini nggak terjadi lagi gitu. Seperti itu ya kalau bisa saya rangkum ya. Ya, jadi kalau sekarang ada tugas saya bikin di reminder. Jadi akan bunyi terus alarm gitu. Ayo Kak, hari ini tugasnya sebelum jam segini, ayo Kak aku remind gitu terus. Oke, berarti ini ada kerjasama ya. Maksudnya Mbak Lona juga tahu ya berarti ya tugas pelajaran ini apa aja dikumpulkan kapan gitu. Berarti itu saling komunikasi ya Mbak ya. Lalu dibuat remindernya untuk setiap tugas gitu ya. Iya, jadi mau nggak mau kita belajar ya, kecuali bahasa Mandarin Mbak. Aku pusing, stres aku udah pecah kepala. Aduh gimana nih caranya? Kalau bahasa Mandarin kita juga perlu les dulu kayaknya. Oke. Makasih Mbak Lona sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Ini di chat ada nih Mbak Rena dari aku mau share. Oke. Aku ya mesti deh. Oh ya, ya. Halo Mbak Rena. Hai Mbak. Kalau aku sih kan kalau biasanya tuh deadline-nya tuh kalau di sekolah tuh sampai hampir jam 12 malam lah ya. Pokoknya hari itu harus dikumpulkan. Kalau biasanya anakku tuh aku ingetin, ayo tugas. Karena biasanya kalau habis sekolah tuh mereka langsung main. Dia tuh langsung main online sama temennya kan. Jadi tertunda. Tapi satu yang pasti hari itu harus selesai. Jam berapapun harus selesai. Jadi biasanya dia akan selesaikan walaupun malam, aku tetap bilang harus selesai hari ini. Jadi ya otomatis ngumpulin tugas kadang jam 11 malam, 12 malam. Tapi jadinya resikonya gitu sih Mbak, akunya juga jadi karena nemenin, jadinya sampai ikutan begadang juga ngerjainnya gitu. Tapi maksudnya aku mau ajarin juga, itu tanggung jawab kamu, harusnya selesai hari ini, harusnya kamu tanggung jawab dong selesaiin hari ini. Oke. Gitu ya, tapi maksudnya jadinya ya agak stres juga karena aku harus temenin juga gitu sampai malam. Sedangkan besok harus bangun pagi, kerja lagi segala macam. Padahal udah lelah ya. Iya, padahal udah lelah gitu. Jadi nemennya juga sampai marah-marah. Makanya kalau tadi kerja sambil ngomel gitu. Oke. Mbak Rena ini ada di chat dari Mam Rina. Ya. Mam Rina mau bacain atau aku yang bacain? Gak apa-apa, ini biasanya saya tarik nafas dulu beberapa detik, terus nanya ke anak mau ngerjain kapan tugasnya. Oke, jadi tarik nafas ya intinya ya. Oke, tadi aku udah catat nih. Jadi ada 3 nih yang sharing ya. Yang pertama mengakui kekeliruan, lalu mencoba untuk mengerjakan bersama, gitu ya. Minta pengunduran waktu ke sekolah, lalu buat kesepakatan. Yang sekarang sudah dilakukan adalah reminder gitu ya, mencatat timetable-nya mungkin ya, tugas-tugasnya apa, terus mereminder anak. Lalu berikutnya mengerjakan juga bareng-bareng, tapi harus selesai sesuai dengan deadline-nya ya. Mungkin hari ini gitu, harus hari ini selesai, tapi diakui juga bahwa jadinya agak stres juga gitu ya, karena mesti nemenin anak kerjaan sampai malam gitu, besoknya mesti kerja lagi gitu ya, nemenin anaknya pun jadinya akhirnya sambil agak-agak marah nih gitu ya, karena cepetan dong gitu ya. Saya kebayang sih Bu gitu ya, ini kita juga ngantuk gitu ya, kita juga capek gitu kan, berantem lagi sama anak, dan biasanya anak lebih santai ya nggak Bu ya?
yang deg-degan kita. Betul sekali, betul. Anaknya santai Anaknya aja. nggak ada beban gitu, orang tuanya yang malah ayo. Oke, lalu tarik nafas gitu. Jadi kalau misalnya memang ada masalah gitu, ada konflik, tarik nafas dulu gitu, lalu mulai tanya nih, terus kapan nih tugasnya dikerjain gitu. Oke, ini keren-keren banget nih ibu-ibunya nih, Mbak Maita. Jadi Stabil. memang jadi memang yang tadi disampaikan itu sudah cukup tepat ya menurut saya. Mungkin perlu dibenahi sedikit-sedikit aja gitu ya. Jadi memang intinya adalah gitu ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan stresor gitu pada saat itu gitu ya. Stresor di sini saya lebih ke hubungan kita dengan anak ya, dengan sikap dan perilaku anak gitu. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu nih emosi yang muncul gitu ya. Oh iya nih, kita marah nih. Kita marah karena apa gitu? Kita marah itu karena memang kita ada masalah di kantor gitu ya, atau kita marah karena anak nggak selesai deadline-nya, nggak selesai tugasnya gitu. Kadang-kadang ini juga kita perlu pahami nih, jangan sampai nanti, oh iya ternyata gue sebenarnya lagi kesel loh sama teman gue di kantor gitu, tapi akhirnya ya tadi, karena emosi kita nggak stabil, anak ada masalah sedikit, kita langsung bereaksi emosinya berlebihan gitu, sehingga apa? Sehingga akhirnya yang kasihan anaknya gitu ya, anaknya salahnya sedikit tapi kita emosinya berlebihan karena kita pun lagi emosional. Tapi saya bukan bilang di sini kita salah ya, kita juga manusia, orang tua gitu ya, kita masih belajar. Saya pun juga masih suka kok marah-marah gitu ya maksudnya ya gitu. Jadi tapi kita perlu belajar terus gitu ya, kita perlu belajar terus gitu. Pahami emosi yang muncul, apakah memang saya ini marah karena perilaku anak atau ada hal-hal lain yang membuat saya marah gitu, sehingga dengan gampang saya tertrigger dengan sikap anak yang menurut kita mungkin oh ya itu sebenarnya bukan masalah besar sih gitu. Lalu beri jeda waktu untuk bereaksi gitu ya. Kayak tadi Mbak siapa ya, Mbak Rina ya kalau nggak salah ya. Jadi tarik nafas dulu gitu ya, itu benar sekali juga gitu ya. Jadi kita beri jeda untuk kita bereaksi. Kenapa? Karena pada saat kita marah itu kan biasanya pikiran kita kan langsung ini anak ya udah diingetin dari kemarin juga sekarang nggak selesai tugasnya, itu kayak pengen meledak aja gitu ya, kayak pengen marah-marah gitu kan. Kalau misalnya kita tarik nafas dulu gitu ya, kalau saya lebih ke agak panjang sih jedanya. Kalau tarik nafas itu kan biasanya per beberapa detik gitu kan. Tapi kalau misalnya oke, minum air putih dulu segelas, kita lebih panjang tuh jedanya. Kita mesti ke dapur dulu ambil gelas gitu ya, kita tuang minumnya, kita minum gitu ya, itu lebih lama gitu. Ini bisa dilakukan, tapi ada tapinya Bu Ibu gitu ya. Pada saat kita minum, pada saat kita tarik nafas, pikiran kita juga jangan yang, pokoknya abis ini gue mau marah-marah nih ya, Pak, abis ini gue mau omelin nih ya, karena kemarin dia udah kesepakatan, dia nggak melanggar kesepakatan yang udah kita buat. Nah, nggak begitu gitu ya. Pikirannya juga tetap kalau bisa kita kelola gitu, kita kelola. Misalnya dengan apa gitu. Salah satunya bisa dengan dengan membayangkan, kalau saya sebutnya safe place ya. Kita membayangkan misalnya kalau kita suka pegunungan gitu ya, pada saat kita minum, coba kita bayangin aja ya. Oh iya nih 2 minggu lagi saya pengen ke villa ini di sini gitu ya, tuh kayaknya enak banget deh, kayaknya rimbun, ada kolam renangnya bagus misalnya. Jadi coba kita juga melakukan suatu usaha supaya emosi kita bisa menurun gitu. Bisa juga misalnya melakukan self care panca indera. Ini apa sih gitu ya? Ini tuh hal-hal yang bisa membuat kita merasa nyaman dari panca indera kita gitu. Misalnya kalau saya kebetulan suka dengan kucing gitu ya. Jadi saya suka save tuh TikTok yang lucu-lucu tentang kucing gitu ya. Jadi pada saat saya stres, pada saat saya marah, itu 5 menit aja gitu ya. Saya buka TikToknya TikTok itu gitu ya. Jadi paling enggak emosi saya turun gitu. Masalah saya dengan anak saya nggak selesai, tapi paling enggak emosi saya menurun gitu. Jadi pada saat saya berhadapan dengan anak, emosi saya lebih stabil, dan tadi kalau emosi lebih stabil, kita akan lebih mudah untuk bisa menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi itu yang penting tuh, gitu ya, menurunkan emosi kita gitu. Kayak tadi ya, panca indera, kalau misalnya penglihatan apa yang kita suka gitu ya, misalnya melihat tadi ya kucing atau suka pantai, kita bisa save misalnya gambar-gambar pantai yang kita mau datengin gitu ya, sehingga itu bisa membuat kita merasa rileks, merasa nyaman, merasa bersemangat lagi gitu. Lalu panca indera yang lain, misalnya penciuman,
kita suka bau-bauan tertentu, wangi-wangian tertentu. Kalau teman saya ada nih, dia sangat sensitif dengan penciuman. Jadi kalau misalnya dia marah gitu ya sama anaknya juga, dia langsung pakai parfum biasanya. Jadi pada saat dia pakai parfum favoritnya itu menurut dia itu dia akan menjadi lebih rileks gitu. Tapi kalau saya enggak gitu suka wangi parfum yang berlebihan. Jadi kalau saya nyemprotin parfum tuh biasanya justru saya yang aduh ini bau banget sih, wangi banget sih gitu ya. Hidung saya nggak enak banget gitu. Nah, ini berbeda-beda tiap orang. Jadi kita mesti tahu nih apa yang membuat kita merasa nyaman, merasa rileks dengan panca indera kita. Gitu, itu yang penting sehingga kita bisa mengontrol atau menurunkan dulu emosi yang muncul. Jadi pada saat kita berhadapan dengan anak, emosi kita sudah menjadi lebih stabil. Tapi ingat ya, bukan berarti pada saat emosi kita menurun, pada saat kita berhadapan dengan anak, lalu anak sudah otomatis berubah gitu. Oke, saya ngerjain sekarang gitu ya. Enggak juga gitu ya. Kita tetap butuh komunikasi dengan anak dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan anak gitu. Kesepakatan tadi penting banget. Nanti kesepakatan nanti saya agak bahas di belakangan ya, karena saya ada sendiri saya buat terpisah tentang kesepakatan. Tapi benar banget perlu sekali kesepakatan dengan anak gitu. Nah, anak diajarkan untuk menepati waktunya gitu ya, waktu yang sudah ditentukan ini juga benar gitu ya. Tapi mungkin kalau kita perlu berpikir lagi nih, kalau misalnya saya maksa anak untuk selesai hari ini, apakah memang akan optimal atau enggak gitu. Kalau ternyata anaknya kooperatif gitu ya, kitanya juga emosinya lagi stabil, silahkan gitu ya. Tapi kalau kita emosinya lagi nggak stabil gitu ya, kayak tadi akhirnya kita juga stres sendiri gitu ya. Nah ini akhirnya berbalik lagi ke kita gitu, kitanya jadi stres lagi gitu. Kita jadi stres. Tapi kalau misalnya kitanya juga lagi keadaannya stabil emosinya, silahkan gitu. Sehingga anak juga belajar untuk menepati waktu gitu ya, untuk menepati janji gitu. Nah ini yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua apabila memang berhadapan dengan perilaku anak yang tiba-tiba membuat emosi kita naik gitu ya, emosi kita meninggi gitu. Ini yang bisa kita lakukan gitu sehingga balik lagi sehingga pada akhirnya kita bisa berhadapan dengan anak dengan baik gitu, dengan emosi yang cukup stabil gitu. Mariana, ini di chat yang nanya. Oke, saya baca dulu ya. Saya lihat dulu ya. Oke. Ya. Dari Ibu Nur. Oke, ya. Oke. Membentak anak gitu ya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak dibenarkan atau tidak ya? Apakah ada efeknya tindakan membentak bagi psikologis anak? Oke. Ini saya nggak ada di materi saya sih tentang bentakan gitu ya, tapi saya jawab dulu ya Mbak Maita ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, anak itu kan terlahir gitu ya sebagai kertas putih gitu ya, memorinya gitu ya, pola pikirnya itu kayak kertas putih gitu. Keluarga itu merupakan lingkungan utama dan pertama yang dikenal oleh anak gitu. Jadi memang sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak di kemudian hari. Nah, anak-anak ini memang belum belajar gitu ya, belum belajar bagaimana mengelola emosi, belum belajar gitu. Anak-anak nggak tahu bagaimana caranya mengelola emosi. Anak-anak nggak tahu bagaimana bisa empati dengan ibunya yang sedang capek, misalnya seperti itu. Anak-anak nggak tahu, gitu. Jadi memang itu tugas orang tua yang untuk memberikan pendidikan-pendidikan itu kepada anak-anak kita, gitu. Nah, dibentak, gitu ya, itu diperbolehkan atau enggak? Gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada teori-teori psikologi, kita balikin lagi ke diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita dibentak sama teman kita atau sama suami kita, gitu ya, atau sama ibu kita sendiri merasanya seperti apa? Gitu. Kita mau atau tidak, gitu ya, dibentak oleh orang lain. Pada saat misalnya kita udah gede tapi ibu kita bentak-bentak kita, gitu ya. Perasaan kita seperti apa nih? Kita senang atau enggak, gitu. Pada akhirnya berimpact nggak sama kita? Kalau misalnya hari ini gitu ya, misalnya ibu saya datang ke rumah saya gitu ya, terus bentak saya gitu ya. Gimana sih Ren? Kok rumahnya berantakan banget? Mama nggak pernah ngajarin kamu beres-beres aja, misalnya gitu ya. Oke, saya tetap nahan perasaan gitu misalnya gitu ya. Saya nggak mungkin saya bentak balik orang tua saya misalnya. Besoknya pada saat ibu saya datang ke rumah itu perasaan saya gimana menurut ibu-ibu? Biasanya mungkin saya welcome sekali gitu ya, tapi mungkin sekarang yang, aduh kok nyokap datang lagi ya, mau ngapain nih, ntar marah-marah lagi sama gue gitu. Biasanya jadi ada pikiran seperti itu, gitu. Biasanya seperti itu. Lalu
Mungkin yang biasanya kita suka ngajak ibu kita untuk, "Yuk makan yuk di rumah yuk, datang yuk." Tapi karena kita dibentak-bentak gitu ya, akhirnya kita menjadi agak males gitu ya, maksudnya untuk bertemu, untuk apa namanya, untuk, ngajak datang ke rumah gitu. Nah, sama halnya dengan anak gitu, sama halnya dengan anak. Apalagi, anak memang belum belajar untuk bagaimana mengelola perasaan-perasaan yang muncul dalam diri anak gitu. Kalau kita udah mulai bisa kan ngelola, kalau anak kan nggak bisa. Akhirnya jatuhnya kemana? Tantrum, misalnya gitu. Nggak mau dengerin kata orang tuanya, misalnya seperti itu. Maunya main terus sama teman-temannya, sehingga akhirnya kita lagi yang balik lagi orang tuanya juga yang pusing pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, bolehkah bentak-bentak anak? Kalau dari saya pribadi dan juga berdasarkan literatur yang banyak gitu ya, memang sebaiknya tidak melakukan komunikasi dengan bentakan atau kekerasan gitu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah ya ibu-ibu gitu ya, saya tahu, tapi bisa dipelajari gitu dengan latihan-latihan yang konsisten. Jadi kayak misalnya nih anak ngeselin banget gitu ya, anak ngeselin banget, kita kesel banget, lakukan dulu yang tadi tuh, kasih jeda dulu gitu ya, kitanya ngelihat TikTok dulu misalnya gitu ya, kita minum air putih dulu gitu ya. Lakukan itu dulu supaya apa? Supaya tadi kita akhirnya nggak bentak-bentak anak gitu. Akhirnya kita nggak nyubit anak gitu misalnya gitu ya, ada yang suka nyubit anak, mukul anak, akhirnya kita nggak melakukan hal itu. Pada saat kita berhadapan lagi dengan anak, emosi kita sudah mulai turun gitu ya, kita bisa bilang dengan lebih baik menurut saya gitu ya. Oke nak, mama sekarang lagi kesel banget nih, gitu ya. Mama sekarang lagi kesel banget nih. Mama kesel banget gitu ya, karena kamu udah janji hari ini kamu nyelesain tugas, tapi ternyata mama dihubungi sama guru kamu kalau tinggal kamu doang nih yang belum ngerjain tugas. Nah ini gimana nih nak? Gitu. Coba deh kamu cerita sama mama kenapa ini bisa terjadi, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi kita diskusi sama anak. Gitu. Balik lagi gitu ya. Anak-anak ini kan lagi belajar gitu. Jadi memang nggak bisa langsung mengerti gitu ya, nggak bisa langsung berubah sikapnya. Memang butuh diingatkan berkali-kali gitu ya, dilatih berkali-kali. Bagi anak dan bagi orang tua juga gitu. Kita nggak pernah belajar ya Bu ya jadi orang tua gitu kan. Kita belajar otodidak gitu kan. Nah, jadi kita juga belajar sebenarnya untuk mengelola emosi gitu. Kenapa ya? Karena balik lagi ke depannya nanti gitu ya anak-anak kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri gitu, yang mandiri, yang kita juga percaya bahwa anak-anak kita akan bersikap yang positif dan mau terbuka dengan orang tua, itu penting sekali. Kalau misalnya kita sering marah-marah gitu sama anak gitu ya, kita nggak apa ya, nggak berdiskusi dengan anak gitu ya, akhirnya khawatir anak nggak akan mau cerita sama kita, anak nggak akan mau terbuka sama kita. Nah itu juga yang harus kita garis bawahi gitu ya. Sebisa mungkin kan kita pengennya anak terbuka gitu ya sama kita. Gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau bisa memang tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak, dengan positif ya, dengan kalimat-kalimat yang positif gitu, supaya balik lagi hubungannya itu bisa kembali baik dan kembali harmonis antara orang tua dengan anak gitu. Tapi konflik itu sangat mungkin terjadi ya, nggak mungkin nggak ada konflik gitu antara orang tua dengan anak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi konflik tersebut dan menyelesaikan konflik tersebut sehingga hubungannya itu nanti akan kembali baik gitu. Justru kalau anak dilatih dari kecil, kalau udah besar misalnya anak udah tinggal di rumahnya sendiri misalnya gitu ya, udah menikah gitu. Kita akan terbiasa gitu kalau ada masalah ya kita omongin, kita bareng-bareng kita hadapin bersama, pada akhirnya nanti nggak ada tuh yang gue males ke rumah orang tua gue, gue males ke rumah anak gue, enggak gitu. Hubungannya akan tetap hangat gitu. Kalau misalnya dari kecil kita biasakan memang hubungan kita walaupun ada masalah bukan berarti itu mempengaruhi kehangatan hubungan kita gitu. Ada masalah diselesaikan itu sehingga hubungannya tetap hangat antara orang tua dengan anak gitu. Begitu ya tadi Mbak Nur. Oke. Nonton drakor nih. Nah, ini juga penting nih ya. Nonton drakor. Oke. Emang kalau gini, kalau nonton drakor tuh lebih ke me time ya, gitu. Jadi memang orang tua tuh kan, apalagi kalau bekerja gitu ya, sebenarnya bukan bekerja sih, di rumah pun orang tua bekerja, orang tua nggak bekerja sama aja gitu. Di rumah pun banyak hal-hal yang membuat orang tua stres juga kok gitu. Di kantor juga, di rumah juga sama aja. Jadi kita memang butuh tuh untuk self care gitu ya, me time gitu. Kita sukanya apa yang bisa membuat kita nyaman gitu ya. Ya itu kita lakukan gitu. Misalnya ya udah setiap hari
setiap hari butuh waktu 1 jam untuk nonton supaya kita tetap stabil emosinya, silahkan gitu, nggak apa-apa. Asalkan ini dibicarakan dengan anak misalnya, dengan orang di rumah, dengan suami gitu, sehingga nggak kita lagi nonton digangguin terus, akhirnya emosi juga kita gitu kan, yang tadinya niatnya nonton untuk rileks tapi akhirnya nggak rileks, malah emosinya tergugah gitu. Ya, begitu tadi jawabannya, mudah-mudahan cukup dipahami ya Mbak Nur ya. Oke, balik lagi saya ke materi. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau sekarang ini gitu ya, konflik antara orang tua dengan anak-anak saat belajar di rumah ini jadi kayak seperti lingkaran. Kalau yang saya temui gitu ya. Jadinya kalau misalnya anak nggak ngerjain tugas, ibunya marah-marah gitu ya, akhirnya anaknya kesel juga gitu ya, tugasnya cuma diselesaikan seadanya gitu, rankingnya turun akhirnya misalnya gitu ya, terus ibunya marah-marah lagi gitu ya, anaknya juga kesel dimarahin gitu, akhirnya bukan hanya rankingnya turun, tapi dia akhirnya main terus gitu ya, misalnya seperti itu. Dan itu seperti lingkaran terus-menerus seperti itu, nggak ada penyelesaiannya gitu. Banyak yang seperti ini yang terjadi gitu, sehingga akhirnya balik lagi ibunya stres, anaknya stres gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih yang harus kita lakukan? Nah, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Misalnya, anak lagi asik main mobil-mobilan saat belajar online. Jadi kadang-kadang nih, mungkin banyak juga pengalaman gitu ya, kalau kita ngintip anak lagi belajar, tapi pas kita ngintip lagi, ternyata dia lagi main games online misalnya, atau dia lagi main, atau lagi baca buku apalah dan lain-lain gitu ya. Orang tua marah, jadi pada saat kita melihat itu, kita langsung marah, langsung merebut mobil-mobilannya. Yang terjadi apa? Biasanya anak marah, nangis, ngambek, gitu ya. Lalu tetap belajar online, walaupun masih merasa marah dan kesal. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang ini nih. Pada saat anak tetap belajar online ini, apakah anak-anak bisa belajar dengan optimal? Apakah anak bisa fokus dan memahami materi yang diberikan oleh guru kelas? Apakah anak akan aktif dan ceria saat belajar online? Gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui juga nih, gitu. Jadi untuk apa? Supaya kita tahu apakah lingkaran ini sudah benar atau belum, gitu ya. Walaupun anak tetap belajar, gitu ya, tapi apakah memang belajarnya akan optimal atau tidak, gitu. Nah, kalau dari saya, kita coba lihat gitu ya lingkarannya, gitu ya. Ibu-ibu juga bisa buat contoh seperti ini, gitu. Kalau misalnya memang terus-menerus terjadi konflik yang sama, gitu. Coba kita buat deh, mappingnya seperti apa, gitu ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk memutus lingkaran ini gitu. Nah, coba kita lihat yang kedua. Anak asik main mobil-mobilan saat belajar online. Lalu tadi ya, mungkin kita kesel, kita marah, tapi kita ambil jeda dulu, tarik nafas dulu gitu ya, kita self care panca indera dulu gitu. Lalu kita dekati anak dengan bertanya gitu ya, dengan lembut, kenapa kok kamu malah main mobil-mobilan lagi belajar online? Lalu dengarkan anak gitu, dengarkan anak mengungkapkan perasaannya gitu ya, pendapatnya gitu, karena perlu kita pertimbangkan juga gitu ya. Belajar online itu juga butuh kekuatan konsentrasi yang juga prima gitu ya. Jangankan anak-anak, kita aja gitu ya, kita mau webinar sejam 2 jam juga kita susah fokus gitu ya, apalagi kalau udah 2-3 jam gitu, kayaknya sambil dengerin, kita sambil gambar-gambar misalnya, sambil dengerin, kita sambil main WhatsApp misalnya gitu ya. Begitu juga terjadi dengan anak, bisa saja anak merasa bosan, bisa saja anak merasa capek gitu ya, lelah gitu ya, karena terus-terusan matanya melihat laptop atau komputer atau gadget lainnya gitu. Jadi coba ajak anak bicara, ajak anak cerita gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang tua bisa paham dan berempati gitu, dan tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan nih untuk memutus lingkaran yang tadi gitu. Lalu buat kesepakatan gitu. Kesepakatan nanti di belakang kita ini ya. Lalu buat kesepakatan, misalnya apa? Oke. Nah, kalau sedang belajar online gitu ya, kita sepakat ya nggak sambil main gitu. Tapi pada saat kamu break gitu, kamu mau snacknya apa? Misalnya seperti itu. Jadi kan kita mesti win-win ya kalau misalnya buat kesepakatan gitu ya. Kamu mau snacknya apa? Oke, kamu buat daftar snack deh dari Senin sampai Jumat misalnya gitu ya. Oh, ini mau pisang goreng, ini mau roti misalnya gitu. Tapi kita buat dulu nih pilihannya. Jadi anak milih dari pilihan yang sudah kita pilih gitu ya. Misalnya snacknya pisang goreng, roti, tahu misalnya gitu ya, buah misalnya gitu ya, itu udah kita tulis. Kamu pilih untuk hari Senin yang mana, untuk hari Selasa yang mana gitu. Sehingga anak merasa
oh iya, aku juga turut aku juga dipercaya untuk milih nih. Aku boleh milih aku mau snack apa setiap hari gitu. Sehingga anak merasa termotivasi untuk menepati kesepakatan tersebut. Gitu. Walaupun pada awalnya kita sudah tulis duluan gitu sebenarnya pilihan-pilihan apa aja yang mungkin kita siapkan gitu. Sehingga anak nggak mungkin minta di luar yang kita mampu untuk menyiapkan. Gitu. Jadi buat kesepakatan. Lalu anak kembali belajar online. Nah, kita bisa lihat perbedaannya gitu ya. Apakah anak bisa belajar dengan optimal, bisa fokus gitu ya, bisa memahami gitu, bisa aktif dan ceria saat belajar dengan cara yang kedua dan cara yang pertama tadi gitu. Ini penting banget nih untuk kita coba lihat gitu ya. Mungkin nggak dalam satu kejadian kita bisa tahu polanya gitu ya, tapi beberapa kali kejadian baru kita tahu polanya. Oh, kalau saya seperti ini nih, anak seperti ini nih, lalu dia begini, sayanya juga begini gitu ya. Misalnya pada saat ini ya, anak marah, anak nangis, anak ngambek, ibunya juga marah gitu. Akhirnya ya udah, terserah deh gitu. Nggak mau lagi liatin anaknya belajar, misalnya seperti itu. Akhirnya pengaruh juga ke mental anak dan mental ibu gitu. Jadi coba kita buat mappingnya dulu seperti apa gitu sehingga kita bisa membuat lingkaran yang baru atau memutus gitu ya pola lingkarannya. Nah, berkaitan dengan kesepakatan gitu ya. Kesepakatan tentunya juga ada tujuan gitu ya, ada tujuannya, goalnya ini apa gitu ya dibuat kesepakatan tersebut. Nah, sebisa mungkin kesepakatan atau goals yang akan dibuat itu harus spesifik gitu ya. Spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Jadi misalnya apa? Spesifik dan measurable gitu ya. Harus benar-benar jelas. Jangan yang kesepakatan kita ya, pokoknya mulai besok kamu harus menjadi anak yang baik. Nah, itu tuh nggak spesifik gitu ya. Nggak bisa diukur juga gitu. Jadi apa? Yang baik ini apa nih? Gitu. Apakah mulai besok setiap online videonya harus nyala. Mama nggak mau ngelihat videonya nggak nyala. Misalnya seperti itu. Itu kan spesifik ya, spesifik dan bisa diukur, bisa dilihat gitu. Harus spesifik. Lalu achievable gitu ya. Memang mungkin yang memang realistik gitu ya, achievable dan realistik yang memang mungkin dicapai oleh anak dan realistik gitu ya. Maksudnya bukan yang memang sesuatu yang sangat sulit dijangkau gitu sehingga kalau misalnya kita menentukan kesepakatan atau tujuan yang akhirnya membuat anak juga sulit untuk mencapai hal itu, anak juga nggak akan termotivasi akhirnya untuk mencapai hal tersebut gitu. Jadi memang kita tahu bahwa ini bisa di-achieve oleh anak dan memang ini realistik gitu. Lalu ada batasan waktunya gitu. Misalnya nanti bulan depan kita evaluasi ya. Gitu. Kalau misalnya memang ternyata kesepakatan tadi itu sudah kita lakukan, lalu ternyata kamu hanya melakukan 3 kali kekeliruan, misalnya gitu ya, atau kita kasih stiker gitu ya, atau kamu hanya mendapatkan 3 stiker merah, yang lainnya kamu dapatkan stiker yang hijau, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, kamu dikasih reward nih misalnya gitu ya, balik lagi misalnya rewardnya balik ke makanan misalnya gitu ya, pilih dulu makanannya apa, nanti dia tinggal pilih mau makan di restoran gitu, restorannya apa gitu, atau mau melakukan kegiatan apa nih, mau main tenis, mau main bulu tangkis bareng, atau main catur bareng, main kartu bareng, atau sepeda bareng gitu misalnya seperti itu gitu. Jadi anak juga bisa mengukur sendiri gitu kesepakatan-kesepakatan yang dibuat gitu bisa dilakukan sehingga dan tujuannya juga anak juga tahu apa reward yang akan dia peroleh gitu sehingga akan lebih mudah bagi anak untuk merubah perilakunya menjadi lebih positif gitu. Ya. Nah, mungkin ini tadi ya mirip ya apa yang dilakukan orang tua jika merasa stres atau tertekan. Tapi saya minta tolong lagi jawab di kolom chat, tapi lebih ke pada saat kita stres ya, bukan hanya karena anak gitu ya, tapi pada saat kita merasa tertekan, merasa stres gitu ya, biasanya apa sih yang kita lakukan gitu? Apakah kita ya udah gitu tetap menjalankan rutinitas kita gitu, atau kita misalnya melakukan satu upaya tertentu kayak tadi misalnya, tarik nafas dalam-dalam gitu ya, atau yang sudah mungkin yang pernah ikut pelatihan pernafasan misalnya itu bisa dicoba dilakukan gitu, atau misalnya melakukan hal lain kayak misalnya curhat dulu ke teman, saya mau telepon misalnya seperti itu. Nah apa sih yang dilakukan oleh kita pada saat kita merasa stres atau tertekan? Coba silakan jawab di kolom chat ya. Ini udah jawab nih, doa dan meditasi, oke. Bikin pastel, oke.
Nah, biasanya gitu ya, biasanya yang kita lakukan ini memang hal-hal yang bisa membuat kita merasa rileks gitu. Tapi perlu diingat juga nih, kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, atau kita nggak sadar, atau kita nggak menyadari, nggak memahami diri kita sendiri, apa sih gitu ya, apa sih perilaku apa sih yang membuat kita merasa lebih rileks, lebih nyaman gitu. Nah, jadi mengenal diri sendiri ini penting sekali gitu ya. Mengenal diri sendiri penting sekali gitu. Kenapa? Karena kita tahu akhirnya kalau kita lagi kesel, apa yang bisa membuat kita rileks sehingga emosi kita bisa lebih stabil. Wah, ini jawabannya kece-kece banget nih. Ya, oke, ada doa, meditasi gitu ya, bikin pastel, makan kue, baca istighfar, sepedaan, minum kopi, jajan makanan gitu. Nah, ini memang kalau kita lihat beda-beda ya, kalau kita lihat beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena memang hal yang membuat kita merasa lebih rileks dan merasa nyaman itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Makanya kalau misalnya saya ditanya, saya mesti ngapain ya biar saya lebih rileks? Nggak bisa gitu. Apa yang membuat memang kamu menjadi lebih rileks itu, karena bisa aja yang saya lakukan menurut saya lebih rileks, ternyata di orang lain justru akhirnya akan lebih emosional gitu. Jadi memang butuh mengenali diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi lebih rileks dan nyaman. Oke, ini ada pertanyaan ya Mbak Maita. Kalau masih tetap kurang stabil emosinya karena tadi kesel, gimana Bu? Takut anak jadi trauma. Oke, kan kita butuh latihan terus ya, butuh latihan terus. Kita juga bisa observasi diri kita sendiri nih. Misalnya konflik hari ini dengan anak gitu ya, bagaimana kita menghadapinya gitu ya, bagaimana kita bisa menjaga emosi supaya lebih stabil gitu. Oke, lalu pada saat misalnya terjadi konflik lagi gitu ya, atau anak kok sikapnya anak ini membuat kita emosional sekali ya di hari berikutnya misalnya atau beberapa hari kemudian, kita coba lagi kayak tadi, coba rileks dulu gitu ya, coba tarik nafas dulu gitu, kasih jeda untuk berespon, coba dipeluk dulu anaknya, misalnya walaupun dia berontak gitu ya, tapi coba tetap peluk gitu ya, karena sentuhan itu juga bisa menenangkan gitu. Baik menenangkan anak maupun menenangkan kita gitu. Coba kita peluk dulu anaknya gitu, baru kita ajak bicara gitu. Nah, lalu kita lihat nih dalam sebulan, ada perubahan nggak ya dari sikap kita pada saat menghadapi anak-anak gitu. Kalau ada perubahan yang positif itu bagus sekali gitu, dan kita juga bisa memberikan reward pada diri kita nih gitu. Misalnya apa gitu. Oke, karena saya udah sikap saya udah membaik nih gitu ya, udah lebih positif kepada anak. Oke, minggu depan saya mau luluran komplit misalnya seperti itu gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu yang kita lakukan gitu, sehingga kita juga lebih semangat untuk melakukan perubahan sikap dari diri kita sendiri gitu. Mungkin jadi trauma nggak? Kalau misalnya kekerasan baik verbal itu dilakukan terus-menerus, bisa jadi trauma nggak? Kita harus cek kalau trauma ya, tapi sangat mungkin menjadikan luka-luka batin dalam diri anak. Iya, gitu. Dan kalau anak tidak memulihkan luka-luka batin tersebut, pada saat anak menikah, anak memiliki anak, kemungkinan anak juga akan melakukan pola yang sama dengan orang tuanya pada saat mengasuh, gitu ya. Kenapa? Karena seperti tadi, orang tua, keluarga ini kan merupakan lingkungan utama dan pertama yang dikenal oleh anak. Jadi ya anak belajar, dan anak kan belajar melalui imitasi gitu ya. Jadi anak taunya, oke, pada saat saya nggak ngerjain tugas, penyelesaiannya adalah saya dimarahin, saya dipukul misalnya, saya dicuekin sama ibu saya sehari gitu. Nah, anak belajar di situ gitu. Anak nggak tahu cara penyelesaian masalah yang lain selain itu, sehingga pada saat anak menikah dan memiliki anak gitu ya, pada saat anak kita jadi orang tua akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Biasanya itu yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang bentakan-bentakan ini cukup keras, cukup sering gitu, sehingga anak menjadi trauma, sangat mungkin juga. Misalnya gimana? Misalnya anak akhirnya sensitif dengan dengan kata-kata kasar, dengan bunyi-bunyian keras, misalnya seperti itu. Sehingga pada saat misalnya bekerja gitu ya, atau pada saat kuliah deh misalnya gitu. Pada saat dimarahin oleh dosennya misalnya seperti itu ya, akhirnya anak menjadi demotivasi tuh.
ya udah nggak mau masuk nggak mau masuk kuliah atau kelas dosen tersebut gitu ya, atau nggak mau ngerjain skripsi misalnya karena dimarahin sama pembimbing skripsinya gitu. Nah itu bisa menjadi trauma gitu. Dan ini juga kalau trauma ini juga tergantung juga ya dengan ya tadi pengalaman-pengalaman yang menurut anak ini tidak menyenangkan atau menyakitkan kalau berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, mungkin tadinya biasa-biasa aja, tapi karena berlangsung lama gitu ya, mungkin hanya bentakan-bentakan kecil gitu ya. Tapi kalau terus-menerus berlangsung sampai beberapa tahun, misalnya selama anak SD gitu ya, bisa jadi trauma. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sekali-sekali gitu ya, terus diselesaikan, lalu ada lagi diselesaikan, bisa jadi tidak berimpact apa-apa ke anak, bisa jadi meninggalkan kayak luka-luka batin pada anak gitu. Begitu ya Mbak Laras, mudah-mudahan cukup menjawab. Oke. Baik. Kalau kita kembali tadi ya pada saat stres atau tertekan, kalau saya lihat memang udah lebih banyak yang sudah lebih tahu ya bagaimana kita harus meredakan emosi kita. Gitu. Bagaimana kita harus membuat diri kita dulu merasa nyaman pada saat kita stres atau tertekan, karena itu yang paling penting. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi mungkin nanti saya agak cepat aja ya. Yang pertama coping stres gitu. Bagaimana cara kita untuk menghadapi stres itu sendiri. Lalu bagaimana kita mengembangkan positive mindset. Kenapa gitu? Karena kalau kita memang mengembangkan positive mindset pada saat kita menghadapi konflik, biasanya kita juga akan bisa menghadapi konflik tersebut atau stres tersebut dengan lebih bijak gitu. Kita menjadi lebih tidak emosional gitu, kita bisa lebih bisa melihat panjang gitu ya, karena kita lebih bisa melihat hal-hal positif dari permasalahan yang ada gitu. Lalu bagaimana kita menciptakan happy and healthy relationship, bukan hanya dengan anak tapi dengan diri kita sendiri gitu ya, dengan orang-orang sekitar kita gitu, dan tentunya dengan anak. Lalu kita melakukan self care. Dan terakhir, apabila hal-hal ini sudah kita lakukan gitu ya, tapi kok kayaknya saya masih ngerasa stres banget ya, kok saya masih ngerasa kayaknya tertekan sekali ya, kayaknya nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Nah, saran saya coba segera melakukan konseling ke psikolog supaya segera terbantu. Ini saya akan jabarkan satu persatu, gitu ya. Coping stress ada beberapa hal: distraksi, katarsis, situation redefinition, direction, acceptance, social support, religious, resources, lalu proactive coping. Sebenarnya mungkin nanti pada saat kita melihat positive mindset, self care, ini mungkin ada beberapa juga yang sama gitu. Nah, pada saat kita menghadapi stresor, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama tadi gitu ya, bagaimana kita bisa coba distraksi gitu ya. Distraksi itu lebih tujuannya supaya kita nggak terus mikirin stresor kita gitu, supaya kita akhirnya nggak overthinking. Tapi coba kita distract dengan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman gitu, sehingga kita lebih rileks pada akhirnya. Katarsis, kita bisa mengekspresikan emosi kita gitu dengan apa? Misalnya cerita gitu ya, menulis, sepedahan gitu ya. Tapi kita memang self talk ke diri kita bahwa gue pengen sepedaan nih, gue kesel banget, gue pengen sepedaan gitu. Sehingga kita tahu sepedaan itu memang upaya kita untuk mengekspresikan kemarahan kita, misalnya seperti itu. Lalu coba kita melihat situasi itu kembali, kita lihat oh iya sebenarnya ada juga sisi positifnya, misalnya ada juga pembelajaran yang bisa kita ambil gitu, sehingga kita akan mengubah pola pikir kita. Direction ini kita mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah yang sesuai gitu ya. Misalnya ini anak masalahnya belajar gitu ya, coba kita langsung ketemu gurunya misalnya seperti itu gitu ya. Lalu acceptance, menerima, social support gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nih mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu ya, pada saat kita ketemu dengan ibu-ibu yang lain gitu ya, kita bisa ceritakan tuh, oh ternyata anaknya si ibu ini juga begini, oh ternyata anaknya ibu ini juga begini. Akhirnya kita bertukar informasi gitu ya, akhirnya karena kita merasa mungkin awalnya kita ngerasa aduh gue kok kayaknya gini banget ya, gue nggak bisa dampingin anak gue belajar gitu. Tapi pada saat kita melihat oh ternyata ada juga orang-orang yang sama gitu ya masalahnya, kita jadi merasa oh iya ya,
ternyata gue nggak sendirian loh, ada juga orang lain yang mengalami. Ya, justru akhirnya malah bertukar informasi, bertukar tips and tricks gitu untuk menghadapi anak misalnya, sehingga kita juga merasa lebih siap untuk menghadapi anak. Lalu tadi kan ada tuh yang berdoa gitu ya, zikir, istighfar gitu. Memang itu juga merupakan salah satu coping stress. Karena memang religiusitas itu gitu ya, itu memang bisa membuat kita merasa rileks, merasa nyaman. Jadi itu pun juga sebenarnya bisa gitu ya dilakukan untuk coping stress. Lalu proaktif coping ini kita memang sudah melakukan upaya-upaya pencegahan nih gitu ya, misalnya dengan melakukan medical psychological check up gitu, psychological check up tiap 6 bulan sekali, atau misalnya anaknya dibawa dulu nih ke psikolog gitu untuk dilihat misalnya kepribadiannya atau minat bakatnya gitu ya, atau misalnya ada nih apakah ada keluhan-keluhan dalam belajar atau enggak gitu, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi anak kita gitu. Itu proaktif coping gitu. Lalu positive mindset. Nah, positive mindset itu memang harus kita kembangkan sejak dini gitu ya, sedini mungkin gitu ya. Kalau untuk anak-anak sedini mungkin dari kecil gitu ya. Untuk kita juga saat ini ya kita usahakan dibiasakan dari sekarang gitu ya. Self awareness, bagaimana kita tahu kita aware dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak aware loh. Kadang-kadang kita denial gitu ya. Oh enggak, gue nggak marah. Oh enggak, gue nggak sedih gitu. Padahal emosi sedih, emosi marahnya bergejolak di dalam diri kita gitu. Tapi kita denial. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak aware dengan diri kita sendiri pada saat kita merasa, oh kayaknya gue sekarang mulai susah tidur ya gitu. Nah itu kan tanda-tanda stres tadi mulai muncul. Jadi coba deh aware gitu. Pada saat kita marah, kita bisa lihat gitu ya, kita bisa sadari gitu, kita jangan denial, kita jujur dengan diri kita sendiri gitu ya. Observasi lalu menganalisa diri kita sendiri gitu ya. Oh kalau saya marah biasanya saya seperti ini gitu. Oh kalau saya lagi sedang santai itu saya seperti ini gitu, sehingga itu tadi kita tahu gitu ya gimana supaya kita rileks gitu, supaya pola pikir kita tetap positif. Memaafkan itu juga gitu ya. Memaafkan bukan hanya sekedar oke gue maafin gitu ya, tapi memaafkan biasanya cirinya tuh kalau kita sudah memaafkan itu kita sudah nggak mudah tertrigger dengan orang tersebut atau dengan hal tersebut gitu. Biasanya seperti itu ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya kita ketemu orangnya kita masih bergejolak emosinya, itu biasanya masih belum sepenuhnya gitu ya, masih belum sepenuhnya memaafkan. Kalau cuma sedikit aja iya gitu ya, kadang-kadang ada pernah bermasalah gitu ya, pas ketemu orangnya mungkin lebih yang oh itu dia tuh ya, ini gini ya. Tapi kita bisa bersikap biasa-biasa aja, perasaan kita juga bisa lebih kita kontrol, yaitu kita artinya sudah memaafkan. Lalu coba gunakan kata-kata yang positif gitu ya, karena pada saat kita mengucapkan kata-kata yang negatif gitu ya, itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi misalnya kita rubah nih bentuk perkataan kita gitu ya, misalnya kayak contohnya ya, kalau misalnya baca-baca di internet kayak komunikasi asertif dengan iMessage gitu ya, jadi lebih ke mengungkapkan perasaan, pendapat gitu ya, dibandingkan menuduh misalnya. Jadi dibandingkan kita bicara pasti kamu tadi nggak dengerin guru ya pada saat online, pasti kamu sibuk mainan nih, misalnya seperti itu. Tapi kita coba bisa lakukan dengan cara iMessage, bisa komunikasikan dengan iMessage misalnya. Nah, Bunda tuh ngerasa khawatir deh. Kayaknya tadi Bunda masuk sedikit, tapi Bunda lihat kayaknya kamu lagi gambarnya tuh bukan gambarnya Bu Guru gitu, nerangin gitu. Iya nggak sih Nak? Bener nggak sih Nak? Gitu. Nah seperti itu gitu. Sehingga kita akan lebih kita akan lebih relax, kita akan lebih positive thinking gitu. Kalau kita menggunakan kata-kata yang positif juga. Lalu self positive affirmation ini penting sekali juga gitu ya. Kita melakukan self talk ke diri kita. Ayo kamu bisa Ren, kamu bisa untuk nggak emosional, kamu bisa Ren. Lagi kita marah gitu ya, kita self talk ke diri kita sendiri. Oke, tenang Ren, ambil nafas dulu gitu ya. Nih kalau saat ini nih emosi kamu kayaknya 9 nih. Coba deh kamu tarik nafas, ambil nafas. Oh ya ini udah mulai 8 nih, udah mulai 7 nih, misalnya seperti itu. Gitu ya, itu bisa kita lakukan. Balik lagi lingkungan yang positif ini sangat penting sekali gitu, karena kalau kita
di sekelilingi oleh lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, tentunya juga kita akan menjadi lebih positif. Gratitude journal biasanya ini penting supaya kita melihat bahwa banyak loh orang-orang baik di sekitar kita gitu ya, dan banyak juga loh hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih melihat hal-hal positif baik dalam diri kita sendiri maupun dari orang-orang lain gitu. Nah, ini penting sekali. Gitu. Oke. Ini saya selesaikan dulu yang ini ya, baru saya jawab ya Mbak Maita ya, biar nggak kepotong. Oke, lalu berikutnya happy and healthy relationship. Seperti yang tadi, kita harus memiliki hubungan yang sehat dan bahagia, gitu ya. Yang terutama dengan siapa? Dengan diri kita sendiri, gitu. Dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya ternyata kita ada trauma masa lalu, gitu ya. Ternyata kita dulu itu trauma dengan orang tua kita, gitu. Orang tua kita misalnya sangat keras, gitu ya, sangat keras, sangat tidak memberikan apresiasi kepada kita, misalnya gitu ya. Kita mungkin punya luka-luka batin, gitu ya. Inner child kita nggak selesai, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Atau kita trauma, coba kita selesaikan dulu, gitu. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa nggak pede, selalu cemas gitu ya. Kayak tadi deh tanda-tanda stres tadi gitu ya. Coba kita balik lagi ke diri kita. Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan diri kita? Gitu. Apakah memang kita sedang stres atau memang kita punya pengalaman-pengalaman negatif yang belum selesai gitu, sehingga itu mempengaruhi bagaimana pola asuh kita terhadap anak-anak kita gitu. Lalu hubungan kita dengan pasangan, tentunya ini penting sekali gitu ya. Ini sangat penting, ini sangat sangat mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak-anak kita gitu. Kalau kita berantem dengan pasangan gitu ya, itu banyak sekali gitu ya, pada umumnya itu akan mempengaruhi emosi kita seharian gitu. Kita masih kesel gitu ya, kita masih mau pulang ke rumah kayaknya nggak enak gitu ya, kita nggak happy gitu, sehingga akhirnya kita mempengaruhi pengasuhan kita kepada anak-anak. Bisa jadi juga kita akhirnya secara tidak sadar kita membuat anak kita tidak menghargai ayahnya misalnya, atau tidak menghargai ibunya gitu secara tidak sadar. Kenapa? Karena kita karena hubungan kita dengan pasangan kita nggak bagus gitu, karena hubungan kita dengan pasangan kita memang selalu dipenuhi oleh konflik gitu. Lalu keluarga secara keseluruhan gitu ya, misalnya hubungan kita dengan anak kita nggak apa-apa nih gitu ya, tapi ternyata gitu ya ada tante kita yang tinggal di sana itu berantem terus sama kita misalnya. Nah, itu juga tentunya akan mempengaruhi bagaimana anak kita. Dan balik lagi ke lingkungan semua ya, lingkungan kerja kayak tadi. Kalau lingkungan kerjanya toksik gitu ya, sangat menggugah emosi kita ya, itu tadi pada saat kita pulang ke rumah kita lagi stres, tapi stresnya itu dengan kerjaan kita, bukan dengan anak-anak kita gitu. Oke, nah ini self care. Sebenarnya kalau kita baca self care di internet ini banyak sekali gitu ya, tapi saya mengkategorikannya jadi 4, ada fisik, personal, emosional, sosial gitu ya. Fisik ini kayak tadi ya, coba diusahakan tidur cukup, istirahat cukup gitu ya. Tetapkan waktu tidur, misalnya jam 9 tidur, ya udah jam 9 kita usahakan tidur gitu ya. Kita buat suasana kamar yang menyenangkan gitu, misalnya kita ganti spray dengan spray yang favorit kita gitu, sehingga kita bisa tidur lebih nyaman. Olahraga rutin konsisten ini penting juga gitu, karena memang berdasarkan penelitian olahraga yang dilakukan 4-5 kali seminggu dengan durasi waktu minimal 30 menit gitu ya, itu bisa mempengaruhi emosi, bisa membantu mempengaruhi emosi menjadi lebih stabil. Tapi yang perlu diingat di sini, olahraga di sini memang olahraga yang yang intensitasnya tertentu ya. Kalau kita lihat misalnya ada heart rate-nya itu berapa gitu ya, bukan kayak misalnya, oh ya saya udah 2 jam nih, saya seharian di rumah nih nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju gitu. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai olahraga yang bisa membantu menyeimbangkan emosi gitu. Menurunkan kalori mungkin gitu ya, tapi bukan yang akhirnya memunculkan hormon-hormon yang bisa membuat kita menjadi lebih rileks dan tenang gitu. Personal gitu ya, personal lebih kayak misalnya tadi
relaksasi gitu ya, terus kita bisa bikin gratitude journal gitu ya, terus kita tahu hal-hal apa yang membuat kita merasa lebih rileks gitu, kegiatan-kegiatan positif apa yang membuat kita bersemangat gitu. Lalu emosional meditasi gitu ya, misalnya itu juga sangat mempengaruhi emosi. Doa tadi, religiusitas, mungkin ikut komunitas di keagamaan tertentu misalnya. Lalu sosial, balik lagi sosialnya penting sekali, karena kalau kita berada dalam lingkungan sosial yang positif, kita juga biasanya akan membentuk emosi yang positif juga gitu. Nah, terakhir ini, kalau misalnya memang kita tidak bisa, nggak ada perubahan gitu ya, nggak ada perubahan, yuk kita ke psikolog gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencegah keluhan-keluhan bertambah berat gitu ya, atau kita bisa menyelesaikan justru permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Oke, tadi pertanyaannya ini ya, Mbak. Dari Ibu Naila ya. Bagaimana mengobati luka-luka batin pada anak yang mungkin saja terjadi atas sikap yang tidak kita sadari secara ketika emosional? Oke, nah sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, perilaku anak ini seperti apa? Kalau misalnya anak juga perilaku anak itu seperti yang tadi ya, tanda-tanda stres gitu ya. Terus anak juga nggak mau terbuka dengan ibunya, misalnya lebih ingin menyendiri gitu. Nah, kita sudah harus aware tuh, anak kita kenapa ya? Gitu. Mungkin ada luka-luka batin tersebut gitu. Nah, sebenarnya kita bisa coba dengan komunikasi terbuka dengan anak. Gitu ya, kita diskusi, kita coba bicara dari hati ke hati, hal apa yang diharapkan anak dari kita gitu ya, hal apa yang membuat anak merasa nggak suka dengan kita, hal apa yang membuat anak menghindari kita gitu. Itu bisa kita komunikasikan, lalu kita buat kesepakatan gitu. Misalnya anak bilang, iya aku nggak suka soalnya mama marah-marah terus misalnya. Kita buat kesepakatan, gitu, balik lagi yang tadi. Tapi kalau misalnya anak bungkam gitu ya, diam, tidak mau cerita gitu, kalau saran saya balik lagi ke psikolog gitu, supaya ada upaya-upaya yang bisa cepat kita lakukan nih. Kalau di psikolog kan biasanya kita kalau anak nggak mau ngomong, kita bisa kasih tes gitu ya, sehingga kita bisa lihat gitu sebenarnya secara general gitu ya, bagaimana keadaan psikologis anak gitu, seperti itu gitu. Jadi lebih baik ke situ. Dan nggak ada salahnya juga orang tua untuk minta maaf atau mengakui kekeliruan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita salah, ya kita minta maaf aja sama anak gitu ya. Misalnya anak udah bilang nih, iya aku tuh sedih banget soalnya mama tuh begini gitu ya. Kita bilang, oh gitu ya nak ya. Maaf ya, mama soalnya nggak tahu kalau ternyata kamu ngerasa seperti itu gitu. Coba yuk kita omongin lagi gimana nih supaya besok-besok kamu juga nggak ngerasa kesel sama mama juga nggak ngerasa kesel sama kamu. Karena sebenarnya bukan kamu aja yang kesel sama mama loh, mama juga kesel sebenarnya sama kamu karena kamu bersikap A, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa komunikasikan secara asertif gitu. Lebih ke situ sih. Tapi kalau tidak, balik lagi, kalau tidak ada perubahan, itu lebih baik saran saya segera ke psikolog gitu, atau ke konselor sekolah gitu ya. Kadang-kadang kan anak juga suka bercerita ya di sekolah gitu ya. Kalau misalnya nih anak nggak mau bicara dengan ibunya gitu ya, kita minta bapaknya ngomong sama anak. Kadang-kadang anak juga nggak mau terbuka. Kenapa? Karena merasa bapaknya itu diminta tolong oleh ibunya gitu. Karena ngerasa bapaknya ini udah sepaket nih sama ibunya. Tapi kalau dengan orang lain gitu ya, misalnya dengan konselor sekolah gitu, mungkin anak bisa lebih terbuka karena kayak anak merasa ini konselor ini fair gitu ya. Maksudnya dia nggak berpihak kemanapun gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke, berikutnya kayaknya tadi ada pertanyaan lagi ya, Mbak Maita ya. Iya Mbak, yang Ibu dari Mam Rina nih. Apa susah tidur bisa terjadi akibat stres yang tanpa disadari? Ya, susah tidur bisa merupakan salah satu ciri stres. Ya, tadi kan ada nih ya ciri-ciri stres di awal. Tapi bukan berarti kalau kita hanya mengalami satu ciri-ciri itu berarti kita stres gitu. Enggak ya, kita harus lihat dulu ada beberapa hal nih yang muncul gitu. Kalau misalnya banyak yang muncul gitu ya, atau ada beberapa, nah ini kita bisa harus lihat nih, oh mungkin saya stres nggak ya, gitu. Saya stres nggak ya, gitu ya. Makan juga kayak tadi, bukan hanya susah tidur, kebanyakan tidur pun itu juga sebenarnya merupakan salah satu ciri dari seseorang mungkin mengalami stres atau tertekan, gitu. Tapi kita mesti lihat Bu, gitu ya. Keluhan apa lagi nih selain sulit tidur? Mungkin memang ada, mungkin stres atau mungkin memang ada keluhan fisik tertentu gitu ya. Misalnya memang
apa ya, misalnya memang terlalu apa ya, sedang excited misalnya mau mengerjakan sesuatu gitu ya, atau mau bulan depan itu minggu depan itu ada berencana sekolah itu mau excursion misalnya gitu ya, terus anaknya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena dia excited gitu, jadi malam-malam mikirin gitu kan, oh ya nanti gue di sana gue mau ini misalnya seperti itu, jadi dia nggak bisa tidur. Nah itu kan bukan stres ya berarti ya gitu ya. Kita mesti lihat makanya tadi hal-hal apa lagi nih selain susah tidur yang dialami oleh anak. Kalau misalnya anaknya susah tidur, terus dia menjadi lebih sensitif gitu ya, kayaknya ibunya salah ngomong dikit langsung marah gitu ya, langsung kunci pintu gitu ya di kamar misalnya, lalu dia kayaknya jadi kurang fokus misalnya seperti itu. Nah itu kita harus aware gitu ya, apakah memang ini anak mengalami stres atau tidak. Tuh. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Oke, kita balik lagi tadi. Oke. Nah, jadi ini tadi ya, 5 hal ini yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua gitu ya, untuk kita bisa lebih stabil emosinya gitu ya. Coping stress, positive mindset, happy and healthy relationship, self care, lalu ke psikolog. Nah, kalau terkait hubungan kita dengan anak-anak kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama, bangun attachment positif dengan anak. Kenapa penting? Saya suka memberi contoh seperti ini. Kita kalau berteman gitu, kita berteman dengan 5 orang gitu ya, atau 7 orang gitu. Biasanya dalam 7 orang ini ada teman-teman yang kita lebih merasa lebih dekat gitu ya, lebih percaya gitu, lebih enak. Nah, biasanya kita akan lebih mudah untuk bercerita dengan teman ini yang dekat gitu ya. Dan kita akan lebih mudah menerima masukan dari teman yang ini yang kita merasa dekat dibandingkan teman-teman yang kita nggak dekat. Sama halnya dengan anak. Kalau secara emosional anak merasa dekat, anak merasa aman dan nyaman dengan orang tuanya, anak akan lebih mudah untuk terbuka dengan orang tuanya. Dan anak akan lebih mudah juga untuk menerima masukan-masukan dari kita orang tua. Gitu. Jadi coba deh bangun bonding gitu ya, atau attachment positif dengan anak. Lakukan kegiatan menarik bersama anak. Sebenarnya ini juga termasuk membangun attachment ya. Tapi sekarang itu biasanya kalau saya lihat polanya lebih ke sendiri-sendiri gitu. Satu ruangan dengan anak gitu ya, tapi berkegiatan masing-masing gitu. Jadi coba deh kita usahakan ada waktu misalnya setiap hari gitu ya, hal yang gampang aja deh, main kartu setengah jam misalnya tiap hari sama anak gitu, sehingga tadi attachment-nya, bonding-nya dapat. Gitu. Lalu menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kita terbiasa untuk pada saat anak kita cerita, kita udah gatel tuh gitu ya, kita gatel udah pengen motong gitu ya, kita gatel udah pengen kasih nasihat gitu. Tapi coba deh kita dengerin dulu sampai anak selesai gitu, baru kita bereaksi, baru kita berespon gitu, sehingga anak merasa didengarkan gitu, sehingga di kemudian hari anak juga akan bercerita apapun dengan kita gitu. Komunikasi asertif ini juga mungkin ibu-ibu bisa baca ya nanti di internet gitu ya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kayak misalnya tadi yang iMessage gitu ya, dibandingkan kita langsung bilang, kamu kok selalu nggak dengerin sih kalau gurunya ngomong gitu ya. Kita coba lebih baik, kita coba dengan iMessage. Bunda nih ngerasa ya, akhir-akhir ini kayak kalau Bunda lihat gitu ya, kok Bunda ngerasa sedih ya, kamu kayaknya jarang dengerin guru deh, bener nggak sih? Gitu. Jadi biasanya kalau kita mulai dengan kata-kata saya, atau aku, atau Bunda gitu ya, intonasi kita biasanya jadi menurun gitu, dibandingkan kita ngomong langsung mulai dengan kamu gitu. Biasanya intonasi kita udah meninggi gitu. Jadi ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Lalu fokus pada kemampuan dan potensi anak. Jadi anak kita juga kan unik ya Bu ya, ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Tapi coba deh kita juga fokus kepada kelebihan anak, jangan hanya kepada kekurangan anak. Kenapa? Supaya self confident anak berkembang dengan sempurna, self esteem anak juga berkembang dengan optimal gitu, sehingga anak merasa percaya dengan diri sendiri dan anak merasa ini merupakan orang yang baik gitu. Kalau anak merasa gue kan baik gitu ya, gue ini seseorang yang memang positif, baik gitu ya. Kalau misalnya mindsetnya anak sudah seperti itu, tentunya akan lebih mudah bagi anak untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Gitu. Tapi kalau misalnya kita selalu fokus pada kekurangan anak gitu ya, anak matematikanya dapat 5, bahasa Inggrisnya 9 gitu. Kita fokusnya ke 5 aja nih. Tiap hari kita suruh les gitu ya. Tiap hari kita kasih workshop matematika gitu. Sedangkan bahasa Inggrisnya kita nggak lesin gitu. Kita diemin aja. Yang kita fokusin tiap hari matematikanya. Sehingga anak merasakan, gue kurang ya. Tiap hari gue diingetin tentang kekurangan gue gitu. Tapi gue nggak pernah diingetin tentang kelebihan gue gitu. Sehingga akhirnya apa? Balik lagi, anak merasa memang
dia bukan anak yang baik gitu, bukan anak yang mampu gitu. Jadi coba deh kita fokus kepada kemampuan dan potensi anak. Bukan berarti kekurangan yang nggak kita apa-apain ya, tetap ya, misalnya kayak tadi contohnya, tetap ya matematikanya kita coba untuk perbaiki, tapi kita fokus juga ke bahasa Inggrisnya. Kita balik ke apresiasi ya, kita apresiasi gitu, kita puji gitu, kita beri challenge juga gitu, misalnya oke, kamu dapat 8, kalau kamu besok dapat 9, kita makan di sini ya nak, kalau kamu dapat 9, kita minggu depannya kita nonton ini ya nak di bioskop, misalnya seperti itu gitu, sehingga anak juga terpacu untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Dan dengan sering kita beri apresiasi, anak merasa dia mampu gitu, anak merasa dia baik, anak merasa dia capable gitu, sehingga akan lebih mudah bagi anak untuk percaya diri dan untuk bersosialisasi di kemudian hari. Lalu buat kesepakatan bersama kalau seandainya memang ada konflik-konflik yang harus diselesaikan secara bersama dengan kesepakatan yang tadi. Oke, nah jadi kalau saya biasanya kan kita suka bilang nih happy mom atau super mom gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saya lebih ke ibu yang bahagia gitu supaya bisa mengasuh dengan bahagia. Alhamdulillah kalau ibunya bahagia, tapi ibunya juga bisa menjadi super mom gitu ya, sehingga semua urusannya beres tapi ibu tetap bahagia gitu. Itu penting banget. Nah, nggak ada orang tua yang sempurna, semua orang tua bisa melakukan kekeliruan. Yang terpenting kita sebagai orang tua mau terus belajar untuk membentuk pola pengasuhan yang tepat dan sesuai bagi anak-anak kita. Jadi jangan khawatir, jangan sedih kalau misalnya ternyata kita baru sadar gitu ya, bahwa oh ternyata gue salah nih. Oh ternyata anak gue bisa seperti ini nih kalau gue melakukan hal ini. Kita semua orang tua nggak ada yang sempurna, bisa melakukan kekeliruan gitu ya, karena kita nggak pernah sekolah jadi orang tua. Alhamdulillah sekarang banyak ya webinar-webinar parenting, tapi kalau dulu mungkin sangat jarang gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kita mengakui, kita nggak denial bahwa kita melakukan kekeliruan dan mau terus belajar supaya kita bisa memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak-anak kita. Karena kenapa? Karena suatu saat gitu ya, nggak selamanya kita bisa mengontrol anak-anak kita. Suatu saat ada masanya anak-anak kita akan harus mandiri, gitu ya, harus mandiri. Kita sebagai orang tua ya tadi hanya bisa mengajarkan anak supaya anak bisa mandiri dan bersikap baik dan positif kepada orang-orang lain, walaupun kita nggak mengontrol dan nggak ada di samping anak-anak kita. Gitu. Ya, sekian Mbak Maita, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rena. Ya, kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau bertanya lagi, mungkin masih bisa dikasih kesempatan. Ya, silahkan. Kalau tadi saya mau tanya sih Mbak Rena, kesepakatan ya. Jadi itu memudahkan kita juga ternyata yang bisa kita lakukan ya untuk mensiasati masa pandemi ini, masa online school ini. Nah, kesepakatan itu dari usia berapa sih Mbak Rena? Umur berapa anak tuh udah mengerti gitu tentang konsep kesepakatan? Karena terus terang anakku kan yang paling kecil itu umur 4. Nah, itu kadang agak sulit tuh kalau misalnya dia tiba-tiba udah sepakat nih, oke, kamu kalau sekolahnya baik, baru boleh main ini, misalnya gitu ya. Nah, ternyata dia nggak melakukannya, terus dia nggak ngerti gitu konsekuensinya apa. Nah, ada tips nggak sih Mbak kalau untuk usia-usia masih lebih kecil gitu ya untuk masalah kesepakatan ini? Oke. Yang lain mungkin kalau ada yang mau ditanya juga ya di chat silahkan. Ya. Jadi memang sebenarnya kesepakatan ini bisa sedini mungkin, tapi memang gitu ya, tapi memang kan anak mungkin belum, karena perkembangan kognitifnya juga masih terbatas. Jadi kayak tadi mungkin ada yang mengerti, ada yang enggak gitu. Tapi sudah kita biasakan, gitu sudah bisa kita biasakan. Kayak tadi misalnya, kalau besok kamu baik ya, tapi baiknya kita mesti itu lagi ya, breakdown lagi ya Mbak Maita ya. Kalau misalnya kamu pada saat online kamu ngeliatin guru gitu ya, kamu nggak sambil main-main misalnya gitu, nanti bunda mau nih masakin masakan kesukaan kamu, misalnya seperti itu, atau kita tanya dulu ke anaknya. Kalau batasannya itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Jadi pada saat anak mulai sekolah, anak mulai bicara gitu ya, kita sudah bisa membuat kesepakatan itu. Walaupun memang kita juga harus paham, mungkin anak belum paham, tapi kita membiasakan supaya memang anak, supaya kita dan anak buat kesepakatan dan mengajarkan anak untuk melakukan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Gitu. Jadi lebih ke situ. Gitu. Jadi memang sangat mungkin kalau umur 4 tahun masih belum begitu paham ya, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk dibiasakan. Gitu.
Dan dan kita juga nggak usah buat kesepakatan untuk terlalu banyak gitu ya, anak akan bingung. Jadi kita prioritaskan dulu nih, misalnya ada 7 perilaku anak yang mau kita rubah gitu ya, mau kita perbaiki. Jangan 7-7-nya saat itu juga kita buat kesepakatan gitu ya, tapi kita prioritaskan dulu. Misalnya kayak tadi, usianya masih 4 tahun, ya mungkin satu kesepakatan dulu aja gitu. Kita fokus ke satu perilaku dulu yang ingin kita perbaiki gitu. Tapi kalau anaknya sudah lebih mungkin kelas 3 SD, 4 SD gitu ya, bisa nih kita bikin 3 kesepakatan, silahkan 3 kesepakatan. Tapi kalau dari saya sendiri, jangan lebih dari 3, gitu, karena akhirnya nanti nggak fokus. Jadi maksimal 3 kesepakatan yang dibuat oleh anak. Nanti kan kita ada time bound-nya kan, jadi oke, ini 2 bulan nih kita lihat, kalau misalnya udah ada perbaikan, kita melangkah ke kesepakatan berikutnya atau ke perilaku berikutnya. Gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan, ortu dulu itu mendidik berdasarkan kebiasaan mendidik dari orang tuanya dulu. Betulkah begitu, Mbak Rena? Oke. Kalau misalnya anak kan kayak tadi ya, anak belajar dari imitasi. Kalau misalnya memang kita nggak menyadari bahwa pola asuh orang tua kita dulu itu ternyata memberikan dampak negatif bagi kita gitu ya, terus kita tidak mencoba mempelajari sebenarnya pola asuh yang tepat itu seperti apa, itu akan terulang ya gitu. Pola asuh orang tua kita ke kita itu akan terulang menjadi pola asuh kita ke anak-anak kita gitu. Makanya kenapa kalau misalnya ada kekerasan gitu ya, misalnya orang tua kita melakukan kekerasan kepada kita gitu, pukul gitu ya, tendang gitu misalnya ya, mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Tapi biasanya itu terjadi juga di pola asuh kita dengan anak kita. Karena kita belajar bahwa menyelesaikan konflik dengan pukulan, bahwa menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Kita nggak belajar bahwa menyelesaikan konflik itu dengan lemah lembut, dengan diskusi. Kita nggak ngelihat contohnya gitu. Kita nggak pernah belajar. Sehingga yang kita pelajari itu yang akan terulang di pola asuh kita dengan anak-anak kita. Gitu. Mbak Maita masih mute ya suaranya. Oh ya, baik. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanya. Berarti untuk menghadapi anak emang tarik nafas dulu itu penting ya. Betul. Kalau saya biasanya, misalnya saya pulang kerja gitu ya, pada saat sebelum pandemi gitu ya, kalau misalnya saya capek gitu, biasanya saya bilang, "Nak, Bunda mau mandi dulu ya, mau mau tiduran sebentar aja gitu ya. Nanti baru kita ngobrol-ngobrol ya, Nak, baru kita main ya." Biasanya saya jujur sih sama anak saya gitu. Jadi ya udah, anak kita juga berusaha untuk empati akhirnya kan, mengerti, oh ya ibunya lah baru pulang kerja gitu. Tapi kita tepati janji gitu ya. Pada saat kita selesai mandi, kita bilang, "Nak, Bunda baru selesai mandi nih, 10 menit ya Nak, Bunda mau leyeh-leyeh," gitu. Setelah itu kita baru main dengan anak gitu. Jadi kita juga tepati janji kita gitu, sehingga anak bisa paham juga, dan kita juga emosinya udah lebih stabil pada saat kita menghadapi anak-anak kita gitu. Jadi memangnya kalau misalnya lagi terpancing gitu ya sama anak, pokoknya ingat dulu tarik nafas, terus nggak apa-apa juga untuk bilang, oke, tunggu dulu ya Nak ya, Mama ke kamar mandi dulu, misalnya gitu, atau Mama minum air putih dulu, untuk kasih jeda itu tadi ya, kayak Mbak Rena tadi sangat real banget gitu ngasih contoh-contohnya. Akhirnya kita minum dulu sambil kita bayangin dulu, oke, nanti malam drakoran dulu gitu ya, atau hal-hal yang menyenangkan lainnya. Betul. Baru kita siap hadapi anak-anak lagi gitu ya. Nah itu mungkin tips yang sangat berguna banget sih, jujur juga buat saya gitu, karena kadang-kadang kan kalau emosi itu kita suka udah lupa langsung jeder, akhirnya dibentak ya, jeder, akhirnya apa yang kita akhirnya menyesal juga gitu sebenarnya. Nah ada lagi mungkin terakhir yang mau ditanya, bagaimana jika anak tidak senang belajar tapi dia hanya belajar pas mau ulangan aja? Tuh, gimana tuh? Oke. Nah, nggak senang belajarnya ini seperti apa nih? Dan nilai ulangannya bagaimana? Gitu. Tentunya itu juga kita mesti lihat nih. Gitu. Karena kalau menurut saya yang namanya belajar itu proses gitu ya, proses gitu. Dan belajar ini bukan hanya
bukan hanya akademik gitu ya, tapi bagaimana cara kita belajar komunikasi yang baik, bagaimana cara kita belajar mengungkapkan perasaan, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya memang itu terkait pelajaran, kita juga harus lihat nilainya gimana. Kalau nilainya jelek gitu ya, kan berarti kan emang nggak belajar nih ya gitu ya, kalau nilainya jelek. Tapi kalau nilainya bagus, mungkin berkaitan dengan gaya belajar anak, gitu ya. Gaya belajar anak mungkin ya kata ada auditori, ada visual dan lain-lain, gitu ya. Nah ini kita lihat gitu. Mungkin kalau misalnya memang nilainya bagus gitu ya, tapi kelihatannya nggak belajar ya mungkin anak gaya belajar ini auditori sehingga anak nggak butuh fokus di melihat gurunya gitu ya, anak bisa mendengarkan sambil dia main mobil-mobilan gitu misalnya, tapi masuk semua yang gurunya sampaikan gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, ini sehari-hari saya mengulang pelajaran dan buka buku nilainya biasa aja. Nah, ini bisa kita biar cepet berangkat, yang penting ada yang makan dulu. Buat rutinitas gitu ya, misalnya tiap hari gitu ya, kita biasakan untuk membaca buku misalnya. Sebenarnya pembiasaan ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin sih gitu ya. Misalnya buku-buku yang menyenangkan dulu, bukan buku pelajaran ya, buku-buku yang apa sih anak suka misalnya Cars atau apa Princess misalnya atau apa gitu ya, tapi dibiasakan untuk membaca buku atau baca buku online sekarang kan juga ada banyak ya gitu, coba dibiasakan untuk membaca gitu. Lalu ngelihat pelajarannya nih, misalnya pelajarannya sedang pelajaran matematika gitu ya, kalau misalnya anak kayaknya ngerasa bosen atau ngerasa udah antipati duluan gitu ya buku-buku matematika, tapi coba misalnya kita jangan buka buku matematika, kita cari video-video, misalnya anak lagi belajar tambah-tambahan, kita cari video-video di YouTube yang materinya sama, temanya sama, itu tambah-tambahan. Coba kita lihat ke anak gitu, karena memang anak bosen gitu ya, mungkin juga anak mengalami kejenuhan dan kebosanan gitu, tapi kalau dengan variatif media pembelajaran yang sangat variatif, itu mungkin anak bisa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, kalau ini kan tadi bilang nilainya biasa aja gitu ya. Ini kan sebenarnya anak nggak belajar aja nilainya biasa aja gitu ya. Mungkin potensi anaknya tinggi sebenarnya. Coba deh dibantu kayak tadi dengan media belajar yang variatif gitu. Coba lihat misalnya mungkin saja anak belajarnya visual. Guru mungkin terbatas gitu misalnya ya untuk memberikan visual, atau misalnya anak belajar kinestetik gitu, masa online seperti ini ya nggak ada kinestetiknya kan gitu ya, dari guru ya sangat minim sekali kinestetik. Coba kita ajarkan tema yang sama dengan menggunakan motorik anak gitu, misalnya belajar angka gitu ya, belajar angka bukan hanya dengan paper and pencil gitu, tapi misalnya kayak sediain bak pasir gitu ya, terus misalnya kita tulis di situ misalnya 2 tambah 2 sama dengan berapa, sehingga anak juga motoriknya jalan gitu ya, lebih semangat gitu. Coba kita lihat di situ apakah ini ada perubahan atau enggak gitu. Kalau ada perubahan ya berarti mungkin ada kendala di media belajarnya gitu, atau mungkin anak bosan gitu. Oke, ya, mudah-mudahan menjawab ya. Tadi mudah-mudahan terjawab ya. Jadi mungkin kita cari tahu dulu cara belajar anak ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa samain. Misalnya kita berharapnya dia ngafalin, padahal ternyata dia harus ditulis dulu atau kita bacain dulu gitu ya, Mbak Rena ya. Tadi kalau untuk cara belajar ya, mungkin harus cari tahu dulu cara belajar yang menyenangkan untuk anak. Baik, Ibu-ibu, ini waktunya kita sebenarnya udah habis. Nanti mungkin untuk Ibu Laras tadi mungkin nggak dengar, kita record materi kita sore hari ini. Jadi nanti akan di-share di sosial medianya Sekolah Cita Persada. Jadi bisa didengerin lagi gitu untuk jawaban Mbak Rena yang tadi udah dijawab ya. Nah, sama kalau Ibu butuh materi untuk hari ini, itu saya akan share nomor WhatsApp-nya Sekolah Cita Persada. Sebentar, kayak ini deh. Jadi nanti bisa di WhatsApp, karena ada beberapa di sini yang tidak mengisi form. Jadi aku nggak tahu nomor WhatsApp-nya ibu-ibu di sini. Jadi mungkin bisa ibu-ibu aja yang WhatsApp ke Sekolah Cita Persada, marketingnya Sekolah Cita Persada. Nanti kita akan share materi hari ini. Gitu. Ya. Baiklah, mungkin masih ada waktu untuk foto bersama sebentar untuk dokumentasi kami.
boleh dibuka, yang memang bersedia dibuka videonya, boleh dibuka videonya, supaya aku bisa foto dulu bareng-bareng. Terima kasih banyak ibu-ibu yang udah berpartisipasi. Senang banget tadi udah pada banyak yang nanya ya. Semoga hari ini bisa banyak manfaatnya. Gitu, bisa benar-benar kita praktekin sama-sama jadi happy mom semuanya ya. Udah? Mau dinyalakan lagi mungkin videonya? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa dibuka videonya yang ada aja ya, saya foto ya. Baik. Miss Vinci, mungkin bisa bantu juga ya, backup. Oke. Mari ibu-ibu, happy mom, smile. Oke, udah? Udah ya? Oke, itu aja. Baik, terima kasih banyak Mbak Rena untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semua. Semoga hari ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang mungkin juga bisa hubungin Mbak Rena langsung di Instagram Cinta Setara ya. Atau yang butuh sekolah sekali lagi bisa ke Sekolah Cita Persada. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi Terima kasih. Sore. Terima kasih Mbak Rena. Ya. Terima kasih semua. Selamat Makasih. sore semua. Terima kasih Bu Ida. Sore. Terima kasih semua. Bye. Bye. Oke, aku end ya. Udah Bu Mel. Bye-bye Miss semua.